Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bertatap muka melalui dunia maya untuk melaksanakan pembelajaran daring di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 untuk yang kedua kalinya. Oke, pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 UPTD SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dengan materi klasifikasi makhluk hidup oleh Bapak Anggur Catur. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pengklasifikasian makhluk hidup, di mana sudah kita ketahui bahwasanya di muka bumi ini ada 3 makhluk hidup yang perlu kalian ketahui. Yang pertama kita, manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan nanti karakteristiknya akan kita pelajari satu persatu. Ciri-cirinya apa saja manusia, hewan, dan tumbuhan, kemudian bagian-bagian manakah yang harus kita pelajari nantinya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini untuk pengklasifikasian makhluk hidup, pengertian atau definisinya yang pertama, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Bapak ulangi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Jadi nanti kita akan mempermudah mengenali tentang manusia, tentang hewan, dan juga tentang tumbuhan, serta membandingkan. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, pada bahasan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama kelompok Monera, kelompok Protista, kelompok Fungi atau jamur, kelompok Plantae, dunia tumbuhan, dan kelompok Animalia. Ini tidak usah kalian perhatikan, sudah dibahas. Nanti akan kita bahas pada hari ini atau kesempatan yang akan datang. Yang pertama tumbuhan dan hewan. Untuk manusia nanti kita akan pelajari pada subbahasan lain. Tumbuhan, Regnum, Divisio, Klasis, Ordo, Familia, Genus, Spesies. Nah, kalau pada hewan, yang pertama kingdom, Phylum, Klasis, Ordo, Familia, Genus, dan terakhir spesies. Itu urutan dari yang terbesar hingga terkecil. Dalam bahasa Indonesianya, kerajaan atau dunia, kingdom, itu kerajaan, divisi, phylum, klasis dalam bahasa Indonesia kelas, ordo dalam bahasa Inggrisnya bangsa, bahasa Indonesianya bangsa, familia dalam bahasa Indonesianya suku, genus dalam bahasa Indonesianya marga, dan spesies dalam bahasa Indonesianya jenis. Di buku cetak kalian bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat tentang urutan-urutan takson dari yang tertinggi hingga terendah. Yang pertama kelompok plantae atau tumbuhan. Nah, di sini kalian ada bunga. Kelompok plantae dibagi menjadi 3: Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Ulangi, dunia tumbuhan atau kelompok tumbuhan dibagi menjadi 3: Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Yang pertama Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki berkas pembuluh angkut silem dan plum, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. 2. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. 3. Hidup di tempat-tempat yang lembab. 4. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. 5. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa silem dan plum, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 3. Habitat menempel pada pohon atau epifit dan ada yang hidup di tanah. 4. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. 5. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. 3. Spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita dibagi menjadi dua, angiospermae dan gymnospermae. Biji, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae dibagi menjadi dua, monocotyledon atau monokotil dan dikotiledon atau dikotil. Tumbuhan berkeping tunggal atau satu dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, sekarang kelompok animalia. Bapak ringkas saja ini. Di sini bisa kalian lihat berbagai jenis hewan, ada gajah, ada ubur-ubur, ada siput, ada iguana, dan ada kepiting atau ketam. Yuk perhatiin dulu materinya dulu. Nanti kita bedakan mana yang invertebrata atau vertebrata ya. Ada hewan beruas tulang belakang atau vertebrata. Di SD kalian pernah membahas atau mempelajarinya. Dan ada hewan invertebrata atau hewan tidak beruas tulang belakang. Kelompok animalia ini bahasa Indonesianya yaitu dunia hewan. Kalau pelantai tadi dunia tumbuhan. Untuk kingdom animalia atau dunia hewan dibagi menjadi dua, ada invertebrata dan ada vertebrata. Ayo perhatikan. Invertebrata atau disebut juga avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki ruas-ruas tulang belakang. Itu perbedaan antara invertebrata dan vertebrata. Untuk invertebrata atau vertebrata, bisa kalian lihat di sini ada kelas-kelasnya. Yang pertama ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Untuk Porifera, itu contohnya Calispongia plicifera. Untuk Coelenterata atau Cnidaria, contohnya Aurelia aurita. Untuk Platyhelminthes, contohnya adalah Fasciola hepatica. Dan untuk Nemathelminthes, contohnya adalah Necator americanus. Annelida, contohnya adalah Hiruda sp atau pacet. Moluska, contohnya adalah Achatina pulica atau siput. Echinodermata, contohnya adalah Asteroidea. Contohnya bintang laut. Arthropoda, contohnya adalah Cancer pangirus atau kepiting. Nah, dari bagian-bagian tadi ini penjelasannya tentang hewan vertebrata atau avertebrata. Pembahasan tentang kelompok hewan invertebrata dan avertebrata. Yang pertama Porifera. Ya, hidupnya di perairan. Bermacam-macam warna tubuhnya, merah, kuning, hijau, dan berpori. Makanya Porifera dikenal dengan hewan yang memiliki atau mempunyai pori-pori. Hewan ini seperti spoon bentuknya. Yang kedua, Coelenterata atau Cnidaria merupakan hewan yang berongga, mempunyai tentakel, yaitu alat untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat dan habitatnya atau hidupnya di perairan. Contohnya ubur-ubur dan bunga karang.
Yang ketiga, Platyhelminthes merupakan cacing pipi. Contohnya cacing hati atau Pasquiola hepatica. Habitatnya hidup di hati makhluk hidup, termasuk di hati manusia. Contoh yang lain adalah cacing pita. 4. Nematelhelminthes merupakan cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya, Necator americanus atau cacing tambang, cacing kremi, dan cacing perut. 5. Annelida. Tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya lintah, cacing tanah, dan pacet. 6. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak. Banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, habitatnya di darat dan di air. Contohnya siput, cumi-cumi, gurita, kerang, dan tiram. 7. Echinodermata merupakan hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Di tubuhnya terdapat sistem ambulakral, yaitu untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Contohnya adalah bintang laut, lilia laut, dan bulu babi. 8. Arthropoda merupakan hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Contohnya, kepiting, udang, laba-laba, dan kalajengking. Untuk yang vertebrata, kalau tadi invertebrata atau avertebrata, sekarang kita bahas tentang vertebrata atau hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama, Pisces atau biasa disebut dengan ikan. Merupakan hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Dalam struktur tulang ikan tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Ikan bernapas menggunakan insang. Yang kedua, amfibia atau amfibi. Contohnya di sini adalah salamander. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Tubuhnya tersusun dari kerangka yang di sana terdapat tulang belakang. 3. Reptilia atau reptil. Contohnya adalah iguana. Reptilia merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. 4. Apes. Contoh di sini adalah angsa. Apes atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari apes ini bisa terbang. Namun, ada pula yang tidak bisa terbang seperti ayam dan burung unta. 5. Mamalia atau hewan menyusui. Contoh di sini Bapak ambil adalah gajah. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Berdasarkan fisik tubuhnya, mamalia tergolong dalam hewan berdarah panas. Bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, dari pembahasan kita mengenai hewan avertebrata atau invertebrata dan hewan vertebrata,
Untuk literatur atau referensi lainnya bisa kalian lihat di buku paket ataupun di Google. Di situ banyak tentang bahasan-bahasan tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Dari mulai yang avertebrata atau invertebrata, dari dimulai dengan porifera atau hewan berpori-pori, coelenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipi, Nemathelminthes, cacing gilik, Annelida, hewan yang tubuhnya beruas-ruas, Mollusca, hewan bertubuh lunak, Echinodermata, hewan yang tubuhnya diselimuti duri, dan Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Silakan bisa kalian lihat di referensi lain. Contoh arthropoda bisa seperti kepiting, udang yang kalian makan, laba-laba yang mungkin kalian lihat, kalajengking yang sengatannya luar biasa. Dan untuk vertebrata sendiri ada 5. Yang pertama Pisces, hewan yang memiliki struktur tulangnya ada tulang sejati dan tulang rawan dan bernapas dengan insang. Kemudian amfibi atau hewan yang mampu hidup di 2 alam, di darat bisa dan di air. Contohnya adalah salamander, kodok. Kemudian yang ketiga reptilia, hewan yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya, seperti iguana, buaya, komodo. Itu adalah salah satu contoh dari hewan reptilia. Dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian yang keempat, tidak hanya angsa, contohnya bisa burung dan bisa terbang, kecuali ayam dan burung unta. Yang terakhir dari hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang adalah mamalia atau hewan yang menyusui. Contohnya di sini gajah, kucing, anjing, kambing, sapi dan sebagainya. Oke. Soal-soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, nomor 1, jelaskan tentang filum coelenterata dan berikan 2 contohnya. Tadi sudah dibahas di bagian hewan invertebrata. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata. Soal nomor 3, tuliskan 6 ciri-ciri hewan vertebrata. Bapak ulangi, tuliskan 6 ciri-ciri hewan vertebrata atau hewan beruas tulang belakang, dari mulai Pisces, mamalia, kemudian sampai ke amfibi. Soal nomor 4, tuliskan 5 kelas filum pada vertebrata. Soal nomor 5, tuliskan ciri-ciri hewan mamalia sebanyak 5 ciri. Ulangi nomor 5, tuliskan ciri-ciri hewan mamalia sebanyak 5 ciri. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan kedua dalam pembelajaran IPA kali ini. Nanti seandainya kita sudah pembelajaran tatap muka, akan kita ulas balik materi-materi yang pernah Bapak sampaikan, baik di materi bab 1 tentang besaran pokok dan besaran turunan, di bab 2 ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk soal seperti biasanya, kalian kerjakan di kertas 1 lembar, kemudian di pojok kanan atas kalian tuliskan nama dan kelas. Ulangi, kalian kerjakan di kertas 1 lembar, tuliskan nama dan kelas yang jelas. Link nanti akan dibagi oleh wali kelas kalian. Kemudian untuk pengumpulan tugas, seperti minggu yang lalu, kalian kirim langsung melalui WA pribadi Bapak. Dan jangan lupa untuk waktunya akan Bapak informasikan paling lambat pengumpulan tugas kalian. Untuk perlu kalian ketahui, untuk tugas pertama kemarin masih banyak yang belum mengumpul, terutama kelas 73 dan 74. Untuk 76 alhamdulillah sudah hampir 85%. 73 dan 74 masih banyak belum ngumpul. Nanti suatu saat tagihan atau tugas tersebut harus kalian kumpulkan ke Bapak dan akan tetap Bapak koordinasi dengan wali kelas kalian. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengucapkan
Selamat Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga semangat kita, semoga kesehatan kita, dan semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini, Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.